kedua SPJ ini penting bagi Bapak dan Ibu praktisi akuntan berpraktik, sehingga diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan masukan, karena nanti yang akan melaksanakan adalah Bapak Ibu, sehingga kedua SPJ ini akan penting bagi Bapak Ibu ketika menjalankan praktek profesional sebagai akuntan berpraktik di KJA. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu masukan dari peserta public hearing ini, Pak Ramawan atau Pak Eko, kalau ada yang ingin disampaikan tambahan Pak, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi Bapak Ibu dalam hal memberikan masukan kepada asas draft SPJ ini. Silakan Pak Ramawan. Ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin dari Mas Eko dulu, sharing-sharing Mas Eko, sharing-sharing yang pernah Mas Eko lihat di lapangan tuh bagaimana Mas Eko. Seperti Bu Tia tadi, sharing-sharing beliau terkait dengan masalah di lapangan, para teman-teman di KJA itu bagaimana dan seterusnya. Khususnya ini Bapak Ibu semuanya ya, terkait dengan dokumentasi perikatan Pak Bu ya. Itu kalau di akuntan publik namanya adalah bukti audit Pak Bu. Ya, ini cukup beberapa praktisi melihat ini sangat penting sekali terkait dengan batasan waktu. Bapak Ibu semuanya harus menyimpan dokumentasi perikatan. Ini harus diperhatikan, harus mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian media apa yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumentasi itu, bisa di SPJA ini menyampaikan bisa dalam bentuk media elektronik ataupun media hard copy, hard file, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan folder final dan seterusnya ya. Nanti pihak regulator berdasarkan dari pengamatan kami itu akan melihat atau mereview dokumentasi Bapak Ibu semuanya ya. Jadi patut untuk diperhatikan terkait dengan masalah pemeliharaan atas folder final dari dokumentasi perikatan. Karena dari situlah nanti review atau assessment dari pihak regulator ataupun pihak lainnya, review mutu dari IAI itu akan melakukan pemeriksaan ataupun melihat quality control dari KJA masing-masing Pak Bu. Silakan Mas Eko, mungkin ada tambahan sharing-sharing Pak Eko, silakan. Ya, terima kasih Pak Ramawan. Ya, memang terkait dengan dokumentasi ini masih ada beberapa KJA yang belum memiliki pemahaman yang sama ya terkait dengan dokumentasi. Mereka menganggap ketika jasa itu diberikan, dan apalagi kalau jasa itu diberikan oleh si rekan atau si pengurus KJA-nya, ya itu secara tidak langsung mereka yang melakukan pekerjaan, mereka yang melakukan penelaahan atau supervisi, ya sehingga semua informasi pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan itu masih di dalam itu ya, di dalam pikiran atau di dalam di dalam pemahaman si praktisinya itu sendiri ya, sehingga itu perlu dituangkan di dalam suatu dokumentasi secara tertulis, baik tadi secara hard copy atau secara elektronik, sehingga kalau seandainya nanti direview ya maka itu bisa dijadikan pertimbangan untuk menilai apakah praktisi yang direview itu sudah mematuhi standar yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Yes. Dan mungkin nanti terkait dengan luas dari ini ya, luas dari pendokumentasian perlu kita lakukan mungkin melalui suatu pelatihan nanti mungkin dari kompartemen KJA atau yang lain nanti bisa untuk jenis jasa tertentu itu kira-kira bagaimana dokumentasinya dan kira-kira seberapa luas itu dilakukan dokumentasi. Seperti untuk perikatan bookkeeping ya, perikatan bookkeeping itu kan pasti KJA dalam melakukan perikatan tersebut pasti akan membantu manajemen untuk menginput transaksi-transaksi di dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan suatu laporan keuangan, dan ketika transaksi itu dilakukan secara harian, nah itu sejauh mana nanti proses pendokumentasian atas yang dilakukan.
Ya, apakah dan nanti dokumentasinya ini apakah semuanya itu nanti diserahkan kepada manajemen ataukah itu masih di-maintain di KJA. Nah, itu mungkin perlu pembahasan ya nanti secara khusus ya, terkait dengan beberapa perikatan tertentu dan bagaimana nanti untuk penentuan dokumentasinya. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin dari Pak Yakub, kalau sudah ada pertanyaan mungkin bisa kita buka lagi, Pak. Ya, di menu chat belum ada tambahan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Untuk yang materi prosedur draft ED 4210 dan 4230 ini sudah ada di website IAI. Bapak Ibu bisa download secara langsung di website IAI. Kemudian nanti materi yang untuk paparan ini nanti akan dipublish di website IAI juga. Silakan Bapak Ibu yang hendak menyampaikan masukan secara langsung. Ini suatu momen yang suatu event di mana harus dilakukan bagian dari proses penyusunan suatu standar, harus ada keterlibatan publik, dalam hal ini adalah Bapak Ibu, khususnya dari para akuntan berpraktek, praktisi, yang nantinya akan menerapkan standar ini. Tentunya ada impact-nya, ada dampaknya, perlu ada persiapan, makanya di forum ini Bapak Ibu bisa menyampaikan masukan secara lisan, dan juga untuk masukan secara tertulis kami tunggu sampai akhir Desember, di 31 Desember tahun 2020. Sebelum nanti seluruh masukan Bapak Ibu yang berikan, baik itu melalui public hearing ini, baik chat maupun secara lisan, dan juga yang melalui tertulis, email, surat, dan yang lainnya, semuanya nanti akan dibahas, dipertimbangkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan ketika nanti akan melakukan finalisasi atas ketentuan SPJ 4210 dan 4230. Mungkin akan ada perubahan, mungkin akan ada penambahan, mungkin juga akan ada pengurangan dari ketentuan yang sudah ada dalam exposure draft ini. Sehingga ini suatu hal yang penting bagi Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit untuk menyampaikan materi, menyampaikan masukan. Silakan Bapak Dhani. Kalau belum ada, saya lagi. Ya, silakan Pak Derajat. Ini kayak Pak Derajat cocok sebagai anggota Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan, Pak. Silakan Pak Derajat. Gini Pak, seandainya ini diterapkan, yang draft ini nanti diterapkan, bagaimana keluar? Oh, ada yang salah. Salahnya gini. Misalnya Pak, bagaimana seandainya ada KJA ini kan juga akuntan juga yang bisa berprofesi sebagai auditor gitu Pak. Nah dalam hal ini karena KJA tidak bisa memberikan jasa tersebut, KJA akhirnya dia berkolaborasi dengan KAP seperti itu. Dan KPI seperti itu. Nah ini kan akhirnya kan dia melakukan perikatan dengan KAP seperti itu Pak. Dengan KAP seperti itu, dan kemudian dalam pekerjaannya dia membuat kertas kerja untuk KAP itu, dan akhirnya juga nanti akan menjadi kertas kerja yang dimiliki oleh KAP tersebut. Nah seandainya diterapkan, bagaimana dokumentasi perikatannya bagi KJA tersebut Pak, di mana dia hanya melakukan perikatan dengan KAP tersebut, tidak secara langsung dengan klien tadi itu, seperti itu. Seandainya itu diterapkan. Ya, baik, dapat message Pak Derajat, terima kasih. Kan Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan masukan. Kelihatannya belum ada. Pak Eko, Pak Ramawan, monggo dipersilakan Pak untuk ditanggapi. Pak Ramawan. Jadi Pak, terima kasih Pak Derajat atas diskusinya.
Beliau materinya adalah mengenai, kalau boleh saya rangkum, berarti ini kerjasama antara KJA dengan KAP, Pak ya, kalau di perikatannya seperti itu, Pak ya. Itu Pak Jajet, benar ya, Pak Yakub ya? Jadi KAP membantu auditor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan auditor. Berarti surat perikatannya kan antara KJA tersebut dengan KAP yang dimaksud, gitu ya, Pak ya? Ya. Tentang situ. Apakah hal itu akan mungkin kalau diperlakukan secara lebih luas, apakah hal tersebut diperbolehkan secara regulasi dan sebagainya? Kalau kita mohon izin Pak Eko, nanti kalau ada yang ini bisa direvisi Mas Eko ya, ataupun diluruskan. Pemahaman saya, as long kode etik maupun peraturan memang tidak melarang, artinya penanggung jawab tetap ada di KAP tersebut, signing partnernya yang tanda tangan, kemudian produk dan sebagainya, kertas kerja itu miliknya KAP dan sebagainya, tanggung jawab sebagainya, kode etik tidak dilanggar, kemudian peraturan atau regulasi tidak dilanggar. Mungkin bisa saja tentunya kan mereka bisa saling kerjasama. Tentunya ini tergantung juga masalah SPM yang ada di KAP tersebut, apakah memang diperbolehkan mereka mempekerjakan tenaga-tenaga dari luar struktur KAP mereka, ya. Atau mungkin yang juga sering dilakukan oleh para teman-teman praktisi ya, ada KAP juga ada KJA gitu Pak Bu ya. Nah, mereka ada di dua sisi dan seterusnya ya kan. Kapan mereka berpraktek sebagai auditor, kapan mereka berpraktek sebagai seorang praktisi di KJA. Nah ini pemahaman saya sih selama tidak ada pelanggaran atas kode etik maupun dari regulasi, hal itu menjadi bisa Pak ya dilakukan untuk dua hal tersebut ya, karena saya juga belum mendengar dari regulator dalam hal ini pembina kita P2PK Kemenq itu melarang seorang auditor juga berpraktek sebagai praktisi di KJA. Jadi hal ini mungkin diperbolehkan. Pun juga kami belum mendengar, saya juga belum mendengar hingga sekarang ini, nggak tahu nanti Pak Eko akan meluruskan, seorang akuntan yang berpraktek yang notabene dia juga punya kemampuan keahlian dalam bidang khususnya akuntansi dan pelaporan keuangan, itu membantu teman-teman KAP dalam melaksanakan proses audit ataupun melaksanakan audit open prosedur. Jadi sekarang ini ya mungkin KJA akan cukup laris Pak ya untuk membantu auditor dalam melaksanakan audit open prosedur untuk pelaksanaan pilkada misalkan Pak. Jadi tenaga-tenaga dari KJA akan banyak dilibatkan karena tenaga KAP yang siap pakai mungkin kurang dan seterusnya. Tentunya kan untuk setiap kali jasa yang diberikan itu harus diikat dengan surat perikatan sehingga jelas Pak Bu ya hak dan kewajiban serta peraturan serta kode etik yang diikuti dan standar profesi yang diikuti. Itu menurut kami seperti itu. Cuma kan gini nantinya yang akan mengeluarkan representasi tertulis siapa Pak Bu ya? Apakah pihak KAP-nya ataukah pihak user dari KAP-nya, itu akan jadi pertanyaan berikutnya Pak Bu ya. Jadi kan nanti kan Bapak Ibu semuanya sebagai praktisi akan mendapatkan representasi tertulis dari pemberi kerja Bapak Ibu semuanya kan. Ini yang nanti harus cukup dijelaskan di dalam surat perikatan siapa yang melakukan representasi tertulis ini. KAP minta replet dari manajemen klien, KJA karena kerjasama dengan KAP-nya maka dia minta replet dari siapa? Dari KAP atau dari klien? Itu ada sedikit kebingungan dan mungkin nanti Pak Eko bisa coba membantu memecahkan masalah ini. Itu kira-kira Pak Yakub tanggapan saya seperti itu Pak. Pak Eko silakan Pak. Ya, silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Ramawan. Pak Derajat, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini cuma itu ya diskusi dan pernyataan pribadi Pak, bukan pemahaman dari suatu peraturan Pak ya. Ya, jadi terkait dengan penugasan audit ini pastikan perikatan itu dilakukan oleh akuntan publiknya Pak ya, atau oleh kantor akuntan publiknya, bukan dengan si Bapak atau dengan praktisi yang bekerja di KJA atau akuntan berpraktek. Pasti ketika perikatan audit itu dari surat perikatan itu pasti dilakukan oleh KAP atau akuntan publiknya. Nah, kemudian terkait dengan tadi pertanyaannya terkait dengan mendokumentasikan atas prosedur audit yang dilakukan, ya pasti juga format dari kertas kerja yang digunakan pasti juga akan menggunakan format kertas kerja yang dari kantor akuntannya
Ya, kemudian juga tadi terkait dengan surat representasi juga pasti ditujukan kepada si akuntan publiknya. Ya, karena yang melakukan perikatan, kemudian nanti menandatangani laporan auditor independen, ya maka surat representasi manajemen nanti akan ditujukan juga kepada si akuntan publiknya. Nah, sehingga nanti si akuntan berpraktek yang membantu kantor akuntan publik dalam memberikan jasa audit, ya paling tidak harus menyiapkan kertas kerjanya, yang membuat kertas kerjanya kemudian nanti ditelaah atau direview oleh si akuntan publiknya. Karena yang bertanggung jawab secara penuh atas opini yang diterbitkan, opini audit yang diterbitkan adalah akuntan publiknya. Maka dari kertas kerja yang sudah dibuat oleh tadi praktisi akuntan berpraktek tadi, itu harus dilakukan supervisi terkait dengan relevansi dan kecukupan bukti audit yang diperoleh yang mendasari opini yang akan diterbitkan. Nah, sekarang permasalahannya ini terkait dengan penggunaan jasanya itu sendiri. Ya, dari penggunaan jasanya sendiri, secara regulasi tadi yang Pak Rahman sampaikan belum ditemukan ya regulasi yang melarang untuk ada kerjasama dengan KJA. Tapi yang perlu saya tekankan di sini terkait dengan pelaksanaan manajemen yang ada di kantor akuntan publiknya. Ya, di mana setiap staf yang dipilih untuk melakukan audit itu harus memiliki pertama terkait dengan independensi, memiliki terkait dengan kompetensi, ya, kemudian memiliki keahlian dalam melakukan auditnya. Nah, apakah kantor akuntan tersebut dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain itu bisa menjamin terkait dengan persyaratan-persyaratan sebagai auditor? Nah, pasti nanti KAP akan melakukan evaluasi ya sebelum memilih auditor yang akan dilibatkan. Itu akan dipilih terkait dengan independensinya, karena audit pasti harus independen. Kalau jasa non asuran tidak dikhususkan untuk persyaratan harus independen, ya tapi untuk audit sebagai jasa asuran harus independen. Kemudian juga terkait dengan kemampuan, keahlian, itu juga nanti sikapnya sendiri, kantor akuntan publiknya sendiri juga harus memiliki dokumentasi terkait dengan kepastian mutu melalui kompetensi dari tim audit yang dilakukan. Ya, jadi jangan sampai tadi beberapa pihak yang melakukan pekerjaan audit itu terlepas pemantauannya ya terkait dengan pemenuhan kompetensi, pemenuhan independensi itu oleh si kantor akuntan publiknya. Karena ada juga beberapa kantor akuntan publik mereka hanya menandatangani laporan audit, tapi kertas kerjanya itu kadang masih dipegang oleh pihak yang mengerjakan audit, dan pihak tersebut bukan bagian dari personel yang ada di atau nama-nama personel yang ada di kantor akuntan publik itu sendiri. Dan kalau menurut saya pribadi itu seharusnya kalau ada akuntan berpraktek yang melakukan audit, ya seharusnya apakah mereka juga bisa menjadi tim audit atau anggota atau personil dari KAP-nya itu sendiri. Nah, itu mungkin perlu kita lakukan pembahasan secara hukumnya ya, secara hukumnya seperti apa. Ya mungkin Bapak Ibu nanti bisa ya menanya lebih lanjut ke regulator, terutama di bagian perizinan terkait dengan pelaksanaan audit ya, yang dilakukan oleh selain dari personel yang ada di kantor akuntan publik. Tapi yang terpenting tadi masalah dokumentasi itu semuanya harus mengacu metodologi audit atau kertas kerja yang ada di kantor akuntan publiknya itu sendiri, dan akuntan publiknya harus mereview semua kertas kerja yang tadi disajikan oleh si pihak lain yang membantu dalam proses pelaksanaan audit itu sendiri, termasuk tadi persyaratan awal terkait dengan independensi kompetensi itu juga harus diterapkan oleh akuntan publik itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Eko. Silakan Pak Dirga yang ingin menyampaikan masukan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Halo Pak Ramawan, Bapak sekalian. Saya membaca bahwa profesi KJA ini sekarang sudah dilengkapi lah seperti profesi akuntan publik, Pak ya, artinya perikatan termasuk dengan tadi kelengkapan kertas kerjanya, itu kan Pak ya, dokumentasinya. Dan tadi saya melihat misalnya di contoh perikatan kompilasi, Pak, itu menyatakan bahwa kita baca bahwa bahwa perikatan kompilasi melibatkan penerapan keahlian dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu Anda dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asuran, kan? Tidak diharuskan untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan informasi. Nah, kenyataannya Pak, nah ini KJA sekarang, pemahaman klien tentang ini, mereka berprinsip kalau kita membuat atau kita membuat kompilasi, nanti kalau ada verifikasi atau kelengkapan itu Pak, sebatas mana kelengkapan yang kita, apakah kita terima aja seperti adanya gitu kan, atau nah nanti kan dalam hal perusahaan ini bisa berkonflik Pak di internal Pak, mereka juga tidak akan berkonflik keluar, misalnya pemegang saham dengan mereka. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya yang ada yang Bapak Ibu yang lain, silakan yang ingin menyampaikan masukan secara lisan. Belum ada, mungkin Pak Eko, Pak Ramawan bisa ditanggapi masukan dari Pak Dirga. Ya, Mas Eko, monggo Mas. Saya selamat Mas Eko. Oke, terima kasih Pak Ramawan. Tadi pertanyaan Pak Dirga terkait dengan ini Pak ya. Apa tadi? Bisa diulang tadi Pak Yakob? Iya, terkait dengan ini Pak, dengan pemahaman klien terhadap tanggung jawab atau kewenangan dari KJA dalam memberikan jasanya. Oke Pak, baik. Oke, terima kasih. Ya, jadi ketika penyusun laporan keuangan itu pasti berdasarkan dari bukti transaksi Pak ya, bukti transaksi yang sudah dilakukan oleh manajemen, nanti itu perlu dilakukan pencatatan di dalam sistem akuntansi, ya baik pertama melalui penjurnalan sampai nanti bisa diterbitkan laporan keuangan. Ya, untuk yang kompilasi berarti kan praktisi diminta untuk menyusun laporan keuangan dari beberapa mungkin dari worksheet yang sudah ada dari akun-akun yang sudah ada, kemudian nanti disusun untuk menjadi laporan keuangan kompilasi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, laporan keuangan pasti didukung dengan bukti transaksi, dan bukti transaksi ini yang Bapak Ibu lakukan ya di sini hanya menerima bukti transaksi yang diberikan oleh manajemen, ya tanpa melakukan verifikasi apakah terkait dengan keakurasian data atau mungkin terkait dengan otentifikasi dari data transaksi yang disampaikan oleh manajemen untuk dicatat atau sebagai dasar tadi ya penyajian di laporan keuangan, apakah itu sudah benar ataukah tidak. Nah, makanya di sini yang membedakan antara jasa kompilasi dan jasa audit. Kalau jasa audit, di sini auditor harus melakukan verifikasi, harus menguji dokumennya, apakah dokumennya itu sudah istilahnya itu adalah sudah relevan atau sudah handal, dan kehandalan bukti audit itu ada tingkat-tingkatannya. Ya, semakin data itu nanti diuji dengan mendapatkan informasi dari pihak ketiga yang kompeten, nah, maka itu bukti auditnya akan lebih handal untuk tadi sebagai dasar untuk pemberian opini. Tapi dari pekerjaan Bapak Ibu yang merupakan jasa non assuran yang tadi contohnya adalah perikatan kompilasi atau bookkeeping, data yang diberikan itu sebatas data yang disampaikan oleh manajemen.
Maka di sini penting kami menerbitkan ya mulai dari surat perikatan, pertama dari surat perikatan, kemudian dari laporan perikatan, kemudian dari surat representasi manajemen yang kemarin sudah diatur di SPJ 580. Nah, di dalam 3 surat tersebut atau mungkin ada dokumen lainnya, itu manajemen diminta untuk menyatakan kalau mereka bertanggung jawab atas keakurasian, keandalan dari data transaksi yang digunakan. Ya, sehingga Bapak Ibu sangat penting sekali tadi memasukkan klausul-klausul atau kalimat-kalimat tersebut di dalam surat perikatan, di dalam surat representasi manajemen, atau tadi di dalam laporan jasa yang diberikan. Kalau di standar meminta Bapak Ibu untuk membuat laporan dari jasa yang diberikan. Ya, sehingga dengan beberapa dokumen ini paling tidak akan menjadi dasar untuk menjelaskan kepada seluruh pengguna laporan keuangan bahwa pekerjaan Bapak Ibu tidak ada kewajiban untuk melakukan verifikasi atas data yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. Ya, sehingga diharapkan kalau mohon maaf kalau seandainya nanti terjadi tuntutan dari pihak lain, maka itu tanggung jawab itu seharusnya berada di manajemen, karena manajemen yang bertanggung jawab atas penyediaan data dan menjamin atas keakurasian, kelengkapan dari data yang disampaikan kepada Bapak Ibu dalam membantu menyusun laporan keuangan kompilasian tadi. Jadi saya harapkan dengan yang diterbitnya beberapa standar yang sudah diberlakukan atau yang akan diberlakukan ini, itu Bapak Ibu bisa menerapkan secara komprehensif, secara konsisten, sehingga pekerjaan Bapak Ibu akan paling tidak akan dilindungi dengan beberapa dokumen yang menjadi dasar terkait dengan pemisahan tanggung jawab antara manajemen dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu jawaban dari saya, dari Pak Rahman, silakan ditambahkan. Masih Mas Eko. Ini kalau saya tanggapi, pemahaman saya dari pertanyaannya Pak Dirga. Terima kasih atas segala diskusinya dan sharing-sharingnya Pak Dirga ya. Bisa aja Pak, mungkin manajemen berkonflik dan kita sebagai pihak praktisi akan kebingungan Pak, ini kira-kira data yang mana yang akan kita gunakan, informasi mana yang kita gunakan Pak ya. Ya tentunya kan kalau kita mengacu ke Undang-Undang PT, penanggung jawab tertinggi ada di siapa dan seterusnya. Dan kemudian ini Pak pentingnya suatu representasi tertulis dan juga pentingnya di surat perikatan Pak ya untuk memastikan bahwa sumber informasi dan data yang paling tepat itu ada di siapa Pak. Jadi ketika konflik manajemen entah direksi dengan pemegang saham ataupun antar pemegang saham ya, tentunya kan kita bisa tetap berada di posisi independen, di posisi yang tidak memihak salah satu pihak ya, di mana kita bisa memutuskan bahwa sumber informasi dan data yang relevan, yang kompeten itu ada sudah ditantangani oleh manajemen yang berwenang, yang bertanggung jawab ya, sehingga kita benar-benar bisa mengerjakan, menyusun kompilasi atau apapun jasa yang nanti bisa kita berikan dengan sumber data yang valid Pak. Itu sih Pak. Sharing aja Pak Buya, ini ketika kita nyusun laporan keuangan di mana sumber data hanya satu pihak, sementara ada rekening bank yang ada di pihak lain, sehingga informasi yang dari informasi rekening bank yang ada dari pihak lain yang bersengketa tentunya tidak bisa kita input ke dalam software kita atau aplikasi kita, sehingga laporan praktisi yang akan timbul nanti kita akan penekanan, kita informasikan bahwa kami lingkup kami tidak termasuk dengan rekening bank XYZ nomor rekening sekian karena data itu tidak ada di posisi kami. Nah ini beberapa di laporan kompilasi sepertinya juga di SPJ mengenai kompilasi sepertinya sudah juga disampaikan bahwa ketika ada suatu pembatasan ataupun tidak validan dari suatu informasi, maka praktisi harus menyampaikan ini ke dalam laporan praktisi. Sudah cukup jelas sih Pak, apa namanya guidance yang diberikan dalam standar profesi SPJ yang sebelumnya telah dirilis oleh IAI. Begitu Pak. Itu Mas Yakub. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahman.
Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung acara public hearing. Saya beri kesempatan kepada satu orang yang untuk menyampaikan masukan secara lisan. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kami dari Ikatan Akuntan Indonesia mengharapkan Bapak Ibu, terutama para akuntan berpraktek, untuk membaca draft exposure SPJ 4210 dan 4230. Mohon dibaca per paragraf karena itu ada konsekuensi nanti implementasinya seperti apa dan dampaknya kepada Bapak dan Ibu. Sehingga kalau ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu ini tidak bisa diterapkan, kalau ada hal-hal yang tidak relevan dalam praktek di KJA, Bapak Ibu mohon untuk memberikan masukan kepada kami secara tertulis, bisa kirim surat, bisa kirim email kepada Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan. Mungkin Mbak Yesi bisa ditampilkan screen-nya, ke Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan, yakni masukan tertulis kami terima paling akhir di tanggal 31 Desember tahun 2020. Kami sekali lagi sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu supaya ini bisa memperkuat infrastruktur standar profesi bagi Bapak Ibu, menyediakan infrastruktur standar profesi bagi Bapak Ibu sehingga akan meningkatkan kualitas jasa profesional yang diberikan oleh KJA dan akan meningkatkan kualitas kepercayaan publik kepada KJA sehingga nanti ini diharapkan akan mengembangkan industri jasa yang diberikan oleh KJA. Dari kami cukup sekian, sekali lagi kami terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas masukannya, dan ada satu standar lagi yang nanti akan segera dirilis, itu SPJ 4220 yang insya Allah nanti akan segera disampaikan, akan menjadi 3 standar yang akan berlaku efektif di 1 Juli tahun 2021. Demikian saya akhiri acara publik ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap sehat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Salam.